Salam saudara, bayangkan di tengah rutinitas harian, orang-orang makan, bekerja, sedang scroll media sosialnya, lagi mendengar video ini, tiba-tiba kamu mendengar suara. Dalam sekejap semuanya berubah. Tanpa peringatan seperti banjir, gempa bumi yang mengguncang, atau pencuri yang datang di malam hari. Itulah kedatangan Tuhan Yesus yang kedua. Pertanyaannya, apakah kita benar-benar siap? Dalam edisi Voice of Pentecost kali ini, kita diajak untuk merenungkan dan mempersiapkan diri menyambut kedatangannya. Bukan dengan rasa takut, melainkan dengan iman dan pengharapan yang teguh. Ketika berbicara tentang kedatangan Tuhan Yesus yang kedua kali, jemaat terbelah menjadi 3 golongan. Pertama, golongan yang disebut eskatofobia, yaitu mereka yang cuek, tidak peduli, bahkan menolak berbicara soal akhir zaman. Ini adalah ekstrim kiri. Kedua, disebut sebagai eskatomania, yaitu mereka yang terobsesi dengan segala hal terkait akhir zaman. Dan ini adalah ekstrim kanan. Dan ketiga adalah eskatofilia, yaitu mereka yang memahami akhir zaman secara seimbang berdasarkan Alkitab. Banyak di antara golongan eskatomania maupun eskatofilia bertanya-tanya, kapankah Tuhan Yesus akan datang kembali? Menanggapi hal ini, Grant R. Osborne, seorang teolog dan pakar perjanjian baru, dalam Zondervan Exegetical Commentary on the New Testament, Matthew menjelaskan bahwa dalam Matius 24 ayat 36-39, Yesus sendiri berkata bahwa tentang hari dan saat itu tidak seorang pun yang tahu. Malaikat-malaikat di surga tidak, anak pun tidak, hanya Bapa sendiri. Ayat ini menegaskan bahwa waktu kedatangannya adalah rahasia sorgawi yang tak dapat diketahui manusia. Karena itu, kita dipanggil untuk senantiasa berjaga-jaga. Seperti banjir pada zaman Nuh yang datang secara tiba-tiba dan membawa penghakiman. Demikian pula, parousia akan mengejutkan mereka yang tidak siap. Dalam literatur Yahudi, pada zaman Nuh, orang-orang hidup dalam ritme kehidupan yang normal. Makan, minum, menikahkan anak-anak mereka, tanpa memedulikan kewajiban mereka kepada Allah seperti yang tertulis dalam Matius 24 ayat 38. Dalam konteks ini, dosa mengakibatkan kurangnya kesadaran. Hal ini terus berlangsung ketika Nuh masuk ke dalam bahtera. Semuanya sudah terlambat. Frasa tidak tahu apa-apa dalam Matius 24 ayat 39 bukan berarti tidak tahu, tetapi menolak untuk memahami. Mereka sengaja menolak tanda-tanda akhir zaman dan hidup seolah-olah semuanya baik-baik saja. Orang-orang inilah yang tergolong dalam kelompok eskatofobia. Orang-orang yang menjalani hidup seolah-olah Tuhan tidak akan pernah datang kembali. Dalam perjanjian baru, di dalam Yakobus 4 ayat 13-14, kita juga bisa melihat pola yang serupa. Orang-orang bekerja, merencanakan bisnis, dan melangkah berdasarkan ritme harian tanpa sedikit pun mempertimbangkan kehendak Tuhan. Tetapi justru di tengah rutinitas yang terlihat normal itulah anak manusia, sebagaimana dinubuatkan dalam Daniel 7 ayat 13-14 akan datang. Sebagai penghakiman yang tiba-tiba tanpa tanda yang eksplisit seperti banjir yang melanda di zaman Nuh. Kedatangannya akan mengejutkan banyak orang. Para pengikut Kristus mungkin mampu mengenali tanda-tandanya. Tetapi bagi mereka yang hidup tanpa kesadaran rohani, segala sesuatu akan tampak berjalan seperti biasa hingga akhirnya terlambat. Inilah bahaya dari kelengahan. Ketika hati tidak lagi peka dan hidup tak lagi terarah pada kedatangannya. Yesus juga menggambarkan kedatangannya seperti pencuri di malam hari. Tidak ada waktu untuk persiapan mendadak. Karena itu, Dia menasehati murid-murid untuk selalu berjaga-jaga. Kita tidak tahu kapan persisnya pencuri itu datang di jam malam hari. Tetapi kita bukan anak-anak kegelapan yang bingung. Kita adalah anak-anak terang yang selalu siap sedia karena waktunya sudah sangat singkat.
Yesus menyadarkan murid-murid tentang akhir zaman, memberi nasihat supaya berjaga-jaga, dan memberi perumpamaan tentang hidup yang berjaga-jaga. Pertama, hidup sebagai pelayan yang bertanggung jawab atas jiwa-jiwa. Matius 24 ayat 45-46 menyebutkan bahwa hamba yang setia adalah yang melakukan tugasnya ketika tuannya datang. Dengan menggunakan karunia dan talenta kita untuk melayani di gereja lokal dalam berbagai bidang seperti pengajaran, musik, pelayanan anak, pelayanan sosial, atau bidang lainnya. Selain itu, bentuk tanggung jawab atas jiwa-jiwa adalah dengan menjangkau dan mengembalakan jiwa-jiwa di KUL, Jesus for Everyone. Kedua, hiduplah sebagai pelayan yang berbuah, tidak hanya menjaga talenta, tetapi mengembangkannya. Caranya, meminta karunia untuk dapat melayani. Kenali karunia yang Tuhan beri, bisa lewat doa, introspeksi, dan feedback dari orang. Latih karunia kita melalui pelayanan, dan kembangkan melalui bimbingan rohani dengan mencari mentor atau membaca buku. Waktu kedatangan Tuhan Yesus sudah sangat-sangat singkat. Kita harus berjaga-jaga dan bersiap menyambut kedatangannya. Jangan terlena dengan aktivitas dan rutinitas sehari-hari tanpa memikirkan kehendak Tuhan. Sebab Dia akan datang kembali dalam waktu yang tidak terduga, seperti air bah dan pencuri malam. Get ready and be prepared. Sebab kedatangannya bukan untuk ditakuti, tapi untuk disambut dengan pengharapan. Saudara, untuk penjelasan lebih lengkap dari tim teologi kami, silakan buka link yang ada di atas atau scan QR Code yang tersedia. Tuhan Yesus memberkati. Kami umat-Mu rendahkan diri, sujud dan berdoa, mencari wajah-Mu, berbalik dari jalan kami yang jahat. Oleh anugerah-Mu, ampunilah. Oleh anugerah-Mu, pulihkan
Terima kasih Tuhan atas kesempatan yang Tuhan berikan pada sore hari ini. Kami boleh memuji, mengagungkan, memuliakan nama Tuhan. Raja di atas segala raja, Tuhan di atas segala Tuhan. Engkaulah penguasa langit bumi dan seisinya. Dan sore hari ini kami sedang mengagungkan Engkau, yaitu di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Allah yang kami sembah siang dan malam, hanya kepadamu-lah kami bersujud, hanya kepadamu-lah kaki kami bertelut, dan kepadamu-lah lidah kami mengaku bahwa Engkau Yesus Tuhan Juru Selamat kami. Pujian penyembahan telah kami naikkan ke hadirat-Mu, dan tibalah saatnya kami pada sore hari ini akan duduk diam untuk mendengar firman Tuhan. Urapi telinga kami, urapi hati dan pikiran kami, fokuskan kami Tuhan, untuk kami boleh menerima sabda Tuhan yang kudus. Urapi mulut lidah bibir hamba-Mu Tuhan, pakai hamba-Mu yang tidak ada apa-apanya ini, dapat jadi berkat, saluran berkat bagi pemberitaan firman Tuhan. Bukakan isi hati-Mu Tuhan kepada kami, sehingga kami boleh mengerti maksud Tuhan di akhir zaman ini. Terima kasih Bapa, inilah doa kami persembahkan di dalam satu nama yang indah, yaitu Tuhan Yesus Kristus. Amin, amin. Silakan duduk Bapak Ibu. Shalom. Pertama saya ucapkan terima kasih kepada Bapak Henry, kepada Bapak Kuntoro, kepada Ibu Desi, Pak Anto, dan semua pengurus yang hadir bersama dengan jemaat, memberikan kesempatan kepada saya. Tidak lupa kepada yang saya hormati, Bapak Ibu Gembala Rahel, yang mungkin tidak ada di tengah-tengah kita, memberikan kesempatan kepada saya untuk menyampaikan firman Tuhan. Ya, biarlah kita dapat menerima dengan hati yang terbuka apa kerinduan dan keinginan Tuhan di dalam hidup kita pada akhir zaman ini, saudaraku ya. Firman Tuhan yang akan saya sampaikan dengan tema bertumbuh dan berbuah. Bertumbuh dan berbuah. Saudaraku, kita dipanggil untuk bertumbuh di dalam Kristus dan berbuah bagi kemuliaannya. Bukan sekedar percaya, bukan sekedar dibaptis, bukan sekedar melayani. Kalau kita bertumbuh, itu manfaatnya untuk diri sendiri. Kalau kita berbuah, itu manfaatnya bagi banyak orang. Buah dinikmati untuk banyak orang. Karena itu, orang Kristen tidak cukup hanya bertumbuh. Itu masih separuh perjalanan. Iman kita bertumbuh boleh, tetapi itu baru untuk diri kita sendiri. Tetapi kalau kita sudah bertumbuh dan berbuah, itu berarti bahwa kita dapat menjadi berkat bagi banyak orang. Ini awalan saya, saudaraku. Belum perkenalan ya. Kalau Pak Kuntoro saya sudah kenal. Pak Kuntoro juga kenal saya. Bu Desi juga begitu. Pak Anto juga begitu ya. Perkenalkan, nama saya Pendeta Nur Cahya. Saya mengembalakan di GPI Gradasi di Galaksi. Lokasinya persis di samping Rumah Sakit Hermina. Kalau Bapak Ibu main-main di perumahan Grand Galaxy City, saya mengembalakan di sana dan saya datang bersama ini mengajak mantan pacar saya yang terkasih, yaitu Dr. Ani. Saya punya anak 3 dari hasil pernikahan kami. Anak pertama sudah selesai dalam kuliah, anak yang kedua juga sudah selesai dalam
Fakultas Kedokteran dan saat ini mau mengambil spesialisasi kandungan. Kemudian anak saya yang ketiga sudah bekerja di salah satu perusahaan negara. Puji Tuhan ya, sudah selesai mentas semua. Tinggal saya yang fokus untuk pelayanan pekerjaan Tuhan bersama dengan istri kami. Saya nanti akan memberikan satu kesaksian, saudaraku, bahwa hidup orang Kristen itu harus bertumbuh dan berbuah. Kalau kita tidak berbuah, maksud saya tanda kutip berbuah adalah buah yang manis ya, bukan yang masam. Aduh, kalau saudara beli mangga, kemudian buahnya masam, ya bisa sih untuk rujak manis, tetapi enggak maksimal ya saudaraku ya. Nah, konteks dari berbuah ini adalah buah yang manis, yang bisa dikecap dan dirasakan oleh semua orang. Karena itu saudaraku, iman tanpa pertumbuhan adalah stuck, mandek. Hidup tanpa buah berarti adalah hidup tanpa tujuan sorgawi. Hidup tanpa berbuah berarti hidup tanpa tujuan sorgawi. Karena Allah menghendaki kita ini berbuah lebat, bukan sekedar bertumbuh. Pertumbuhan itu merupakan satu bagian di mana kita akan menghasilkan buah. Tetapi target goal terakhir di dalam kehidupan orang percaya ketika setiap kita menghasilkan buah. Ya. Dalam keluarga, menghasilkan buah dalam masyarakat, menghasilkan buah dalam pelayanan, itu yang Tuhan mau. Menghasilkan buah dalam marketplace, dimanapun saudara berada, kita harus menghasilkan buah yang berdampak. Saudaraku, perlu kita mengerti dan kita pahami bahwa kita dipanggil bukan sekedar untuk hidup, tetapi hidup yang menghasilkan buah. Growing in Christ likeness, bertumbuh dalam Kristus, menjadi seperti Kristus. Pada akhir-akhir ini saudaraku, di tengah kesibukan, di tengah persoalan hidup, seringkali kita mengabaikan pertumbuhan iman kita. Banyak orang yang puas hanya menjadi pohon yang rindang, pohon yang hijau, yang tampak indah dipandang mata. Tetapi ternyata tidak menghasilkan apa-apa, saudaraku. Padahal Tuhan menghendaki, saudaraku ya, setiap kita perhatikan ini, agar kita menjadi pohon yang subur dan berbuah manis yang membawa manfaat bagi banyak orang. Sebagai ayat pendahuluan, saudaraku, saya akan membacakan dalam Mazmur 1 ayat yang ketiga. Pendek aja, saya ambil satu bagian supaya kita mengerti. Mazmur 1 ayat yang ketiga, saya kira ayat ini tidak asing lagi bagi kita ya. Ini merupakan ayat hafalan sekolah minggu pada waktu saya SD dulu, saudaraku. Kita baca bersama-sama ya, 2, 3. Ia seperti pohon yang ditanam di tepi aliran air, yang apa? Menghasilkan buahnya pada musimnya. Dan yang tidak layu daunnya, apa saja yang diperbuatnya berhasil. Istri saya itu senang menanam pohon. Rumah saya juga di Galaksi, saudaraku, tidak jauh dari gereja, sekitar 500 meter.
beberapa tahun yang lalu istri saya beli pohon cangkokan dari Trubus, pohon mangga. Ditanam di halaman rumah. Kita sirami, kami pupuk, kami rawat, jangan sampai ada hama yang mengganggu pertumbuhan dari pohon ini. Dengan berjalannya waktu, Bapak Ibu, ya, ternyata dari ujung ranting itu saya perhatikan, ternyata keluar seperti batang ranting tapi tidak keluar daun. Warnanya putih. Wah, saya lihat pagi-pagi, berbunga dia. Kemudian kita rawat, kita pelihara, kita siram setiap hari, dan setiap di ujung ranting itu Bapak Ibu keluar bunga. Wah, senang sekali. Dan beberapa minggu kemudian bunga ini berubah jadi seperti pentil kecil-kecil berwarna hijau. Bakal buah. Terus tanaman ini kami rawat, kami pupuk, ya. Dan akhirnya Bapak Ibu, suatu hal yang senang sekali saya lihat, itu namanya buah itu bergelandotan di ranting itu. Kita rawat terus dan kemudian panen pertama papa yang metik. Katanya istri saya, papa yang metik. Saya petik, saudaraku. Saya belah dengan pisau dan hasilnya luar biasa, saudaraku. Sayang saudara tidak bisa menikmati di tempat ini ya, karena buahnya sekarang sudah tidak keluar lagi, saudaraku ya. Wah, buahnya segar, manis, enak begitu, saudaraku. Artinya apa, saudaraku? Bahwa apa sih yang diharapkan oleh pemilik tanaman? Apakah hanya pohon yang bertumbuh saja? Tidak. Daun boleh besar, daun boleh hijau, warna boleh bagus, tanaman boleh rindang. Tetapi yang ditunggu-tunggu oleh pemilik tanaman ini apa? Buahnya. Nah, ini yang harus kita mengerti sebagai orang percaya, saudaraku. Bertumbuh subur dan berbuah manis. Coba saya ajak saudara berpikir ya. Bagaimana jika seandainya sebuah tanaman bertumbuh tetapi tidak berbuah. Bertumbuh tapi tidak berbuah. Ternyata Alkitab mencatat keras sekali terhadap sebuah tumbuhan yang bertumbuh, daunnya hijau, rindang, segar, tetapi tidak berbuah. Apa yang terjadi? Next. Dalam Injil Matius, Pasal 21 ayat 18 sampai 19. Next slide. Nah, ini pada suatu pagi, ini cerita Alkitab ya. Tuhan Yesus merasa lapar. Dan di dekat jalan itu, saudaraku, Tuhan melihat pohon ara, lalu pergi ke situ. Setelah pohon ara itu dilihat, ternyata tidak ada buahnya. Apa yang Tuhan katakan? Apa yang Tuhan katakan? Hai buah, engkau tidak akan berbuah lagi untuk selama-lamanya. Dan langsung pohon ara itu apa, saudaraku? Kering dan mati. Dari apa yang saya sampaikan ini betapa pentingnya setiap orang percaya itu bertumbuh dan berbuah.
tidak sekedar bertumbuh saja. Jangan saudara bangga dengan pertumbuhan, tetapi harus menghasilkan buah. Karena ketika orang Kristen hanya imannya bertumbuh, bagus bagi diri sendiri, tetapi tidak ada dampak bagi orang lain di sekitar kita. Orang lain tidak bisa menikmati kemanisan buah yang kita hasilkan. Karena apa? Tidak ada hasil buah. Nah, Tuhan Yesus mengutuki pohon ara dalam Matius 21 ini. Artinya apa? Sia-sia hidup kita ketika kita tidak berbuah. Kita sudah bertumbuh puluhan tahun ikut Tuhan, melayani, bekerja untuk Tuhan. Tetapi Tuhan melihat percuma kamu. Buat apa? Engkau bertumbuh dengan iman, wah ikut macam-macam seminar, ikut macam-macam pelatihan, dulos camp, tetapi tidak pernah menghasilkan buah. Ini identik dengan kitab Wahyu, di mana Tuhan menulis kepada salah satu jemaat, dari 7 jemaat yang disempurnakan, suam-suam kuku, setengah-setengah. Dan Tuhan berkata apa? Aku akan memutahkan engkau. Engkau tidak dingin, tidak panas. Aku mau engkau yang panas. Sama dengan pohon, aku mau engkau berbuah. Bagi keluargamu. Engkau sebagai seorang istri, kalau tidak berbuah bagi keluargamu, buat apa? Engkau menjadi seorang suami, kalau tidak berbuah bagi rumah tanggamu, buat apa? Engkau menjadi seorang pelayan, kalau tidak berbuah bagi gerejamu, buat apa? Nah, jadi kita sudah mulai masuk ya di dalam satu tema yang luar biasa. Bahwa hidup kekristenan itu harus ada target, goal, sasaran. Dan kita sebagai orang-orang percaya harus menyadari, kita harus menyadari fungsi kita sebagai orang percaya. Aku di rumah tangga sebagai seorang suami, kepala keluarga, apalagi saya pribadi sebagai seorang gembala. Bagaimana saya menghasilkan buah dalam rumah tangga saya. Bagaimana saya harus menghasilkan buah bagi rumah gereja, bagi pelayanan. Banyak jiwa-jiwa yang diberkati Tuhan. Dan ini tidak mudah. Perlu proses, pertumbuhan perlu proses. Untuk berbuah perlu proses, saudaraku. Jadi rupanya kalau saya bagi ya, orang Kristen ini ada 2. Yaitu orang Kristen yang hanya bertumbuh keluar daun. Saya pikir ya kalau orang Kristen yang bertumbuh hanya keluar daun itu justru apa? Tambah merugikan. Kayak pohon mangga, daunnya apa? Yang kering itu jatuh ke tanah, ngerepotkan orang lain. Sapu setiap hari, tapi enggak keluar buah. Daun aja, rontok, sapu, ngerepotin saudara. Tetapi kalau berdaun, bertumbuh, dan berbuah, orang itu lihatnya itu enak saudaraku. Wih, berbuah ya. Pertanyaannya adalah, bagaimana supaya hidup kita bisa bertumbuh dan berbuah? Nah ini satu pertanyaan yang harus kita jawab dan kita renungkan. Supaya jemaat di Pondok Gede ini, setiap pribadi imannya bertumbuh dan dapat menjadi berkat, berbuah bagi lingkungan kita, bagi banyak orang. Banyak orang melihat kita ini bukan nek, tapi senang. Orang lain melihat kita, suami kita, istri kita melihat kita ini senang.
Seperti kita melihat sebuah pohon mangga yang berbuah. Aduh, metik aja sayang saudaraku ya. Melihatnya aja sudah enak. Tetangga saya datang ke rumah melihat, Pak Nur mangganya berbuah. Yang kita nanam aja bangga saudaraku ya. Kalau orang datang ke rumah, lihat pohon mangga, tidak ada buahnya, biasa. Apa? Oh, pohon mangga, biasa. Tapi begitu pohon mangga itu ranum-ranum warnanya kuning begitu, waduh, senang sekali. Nah, untuk menjawab pertanyaan ini saudaraku, yang pertama, next ya. Kita ini harus tertanam bukan sekedar ada. Kita harus tertanam bukan sekedar hadir. Mari kita baca dalam Kolose 2 ayat 6 sampai ayat yang ke-7. Saya bacakan ayat ini karena di layar LCD sudah ada ya. Kamu telah menerima Kristus Yesus Tuhan kita. Karena itu hendaklah hidupmu tetap, perhatikan ayat ini. Hidupmu apa saudaraku? Tetap di dalam Dia. 7, hendaklah kamu berakar di dalam Dia dan dibangun di atas Dia. Hendaklah kamu bertambah teguh dalam iman yang telah diajarkan kepadamu dan hendaklah hatimu melimpah dengan syukur. Bapak Ibu Saudaraku yang dikasihi Tuhan, pertumbuhan rohani sampai berbuah bukanlah suatu hal yang instan, tetapi sebuah proses. Karena pertumbuhan adalah proses, kita harus tertanam. Ya, kita perhatikan ayat ini. Hendaklah hidupmu tetap di dalam Dia, dalam Kristus. Berakar di dalam Dia, dalam Kristus, dibangun di atas Dia, dibangun di atas Kristus, dan bertambah teguh dalam iman. Coba bayangkan kalau sebuah tanaman, ya, itu belum usia 2 bulan, 3 bulan, kita cabut, pindahin ke tempat lain. Kemudian 3 bulan kemudian, 2 bulan kemudian kita cabut lagi, pindahin ke tempat lain. Apakah pohon itu bisa subur, bisa bertumbuh dengan sehat, atau justru mati saudaraku? Nah, pengalaman kami dalam menanam suatu tanaman, kalau dipindah-pindah terus enggak tambah bagus saudaraku, tambah mati. Artinya apa? Setiap kita ini harus tertanam di dalam gereja lokal. Supaya kerohanian kita ini bertumbuh. Tidak berpindah-pindah tempat dari satu gereja ke gereja lain. Tetapi kita harus, kalau kita ingin bertumbuh dan berbuah, tertanam. Berakar, dibangun di dalam satu gereja lokal. Nah, dibutuhkan kesetiaan dan ketaatan, saudaraku. Next slide. Ini saya tunjukkan ya sekarang penelitian. Menurut penelitian Bilangan Research Center atau BRC, yang dipaparkan oleh ketuanya atau direkturnya Bapak Bambang Budianto, ditemukan data yang mengejutkan ya di dalam survei gereja ini. Pertama, pertumbuhan gereja berasal dari hasil penginjilan itu cuma 1,7%, saudaraku. Dan yang kedua, pertumbuhan gereja secara biologis, yaitu kelahiran anak, begitu ya, itu mencatat 23,8%. Pertumbuhan gereja akibat perpindahan
jemaat dari satu tempat ke tempat yang lain, atau transfer growth, itu yang terbesar saudaraku. 45,7%, hampir separuh yang mempengaruhi gereja, pertumbuhannya hanya berpindah dari satu tempat ke tempat yang lain. Artinya gereja masa kini, akibat disrupsi zaman, ada gereja-gereja mega church, itu yang dihasilkan oleh penginjilan itu cuma 1,7%. Dan menurut penelitian dari bilangan research center ini saudaraku, bahwa banyak anak-anak Tuhan, orang-orang Kristen ini hanya terjadi perpindahan. Kita memaklumi kalau misalkan saya bekerja dari Kota Malang menuju ke Jakarta, berpindah tempat, itu is okay, is real. Tetapi yang menjadi persoalan ini adalah dalam satu kompleks bisa berpindah tempat dari satu gereja ke gereja lain. Ini sudah tidak sehat, saudaraku. Nah, karena itu Tuhan mengingatkan ya kepada kita semua bagaimana kita memiliki loyalitas dan integritas terhadap gereja. Terhadap gereja di mana kita tertanam dan bertumbuh dan akan menghasilkan buah. Nanti saya akan memberikan satu kesaksian di belakang setelah saya menguraikan bagaimana gereja kami mengalami pertumbuhan. Dan ini ada peran Roh Kudus, ada peran doa. Kami jemaat setiap malam berdoa. Istri saya ajak berdoa. Jemaat saya bentuk tim doa, setiap malam berdoa. Ada doa fajar. Ada ibadah doa dan Bible study. Lebih banyak berdoa, lebih banyak kuasa. Sedikit berdoa, sedikit kuasa. Tidak pernah berdoa, tidak ada kuasa. Orang Kristen inginnya besar kuasanya, tidak pernah berdoa. Mana bisa, tidak ada dalil dan tidak ada rumusnya, saudaraku. Jadi hal yang pertama adalah tertanam, bukan sekedar ada, hadir, absen, ya. Oke. Yang kedua, next slide. Dipupuk dalam persekutuan. Seperti tadi saya saksikan kan, saya beli pohon. Kalau pohon itu tidak dipupuk, tidak disiram, ya, tidak dirawat, maka pohon itu saya yakin akan layu dan mati, apalagi berbuah, bertumbuh pun belum tentu. Harus dipupuk. Nah, dalam hal ini, setiap kerohanian orang Kristen harus ada pupuknya, saudaraku. Ya, dipupuk dalam persekutuan. Ini dalam Kisah Para Rasul 2 ayat 42. Mengapa gereja-gereja mula-mula itu begitu luar biasa, mengalami gelombang pertobatan yang luar biasa? Karena ada pupuknya. Pupuknya apa? Pupuknya ini persekutuan. Saya bacakan ya, Kisah Para Rasul 2 ayat 42. Mereka apa saudaraku? Bertekun dalam pengajaran, rasul-rasul, dan dalam persekutuan. Dan mereka selalu berkumpul untuk memecahkan roti dan berdoa. Di sini saya bagi ada 4 pilar pupuk atau 4 sumber pupuk persekutuan yang membuat kerohanian kita ini menjadi bertumbuh. Yaitu yang pertama adalah pengajaran. Pengajaran ini kalau zaman masa kini ya lebih kreatif, itu dalam ibadah raya, Bible study atau pendalaman Alkitab, kelas katekisasi dan pemuritan, sekolah minggu,
youth service, golden age atau usia emas dan seterusnya. Ini pengajaran. Di gereja harus ada pengajaran. Dan saya percaya gereja GBI Pondok Gede pasti ada pengajaran. Saya lihat tadi ada bacaan Alkitab, seperti kami juga 3 pasal setiap hari baca Alkitab mulai dari Matius sampai Wahyu, dari Kejadian sampai Maleakhi ya. Nah, yang kedua adalah persekutuan. Tadi saya lihat juga ada kul-kul atau tempat kami saya sebut adalah kelompok sel, kelompok kecil, kelompok sel. Fellowship setelah ibadah. Kami biasanya Bapak Ibu, kalau Bapak Ibu ke sana ke tempat saya setelah ibadah itu tidak langsung pulang. Ngerumpi, bicara. Akrab begitu ya. Memang saya ciptakan seperti itu, makan kue, minum kopi gitu. Pulang itu setelah ibadah itu bisa sejam, 2 jam gitu. Oh, senang bergurau gitu ya. Menjalin persekutuan. Retreat, bakti sosial. Nah, ini merupakan bagian dari persekutuan. Kemudian berkumpul memecah roti, perjamuan kudus, perjamuan kasih. Kami sering ya, dalam nanti bulan depan kita ada perjamuan kasih. Setiap keluarga membawa ayam goreng, ada tumis kangkung, ada makan bersama di situ. Ya, namanya perjamuan kasih, ibadah rumah tangga dan lain-lain. Berdoa. Wah, kalau berdoa ini saya yakin juga ya, kita ada doa fajar mulai jam 6 sampai jam 7. Kemudian doa malam, semalam suntuk, doa puasa, tentunya ada juga di tempat ini. Dan lain sebagainya. Berarti keempat pilar atau keempat sumber ini, yaitu pengajaran, persekutuan, perjamuan, dan doa, itu masih relevan dari gereja mula-mula sampai hari ini. Bedanya gereja masa kini lebih kreatif dan kontekstual, artinya menyesuaikan dengan keadaan. Bagaimana supaya kehidupan orang percaya ini bertumbuh dan berbuah? Yang ketiga, next slide, melekat pada Kristus. Yohanes 15 ayat yang kelima, saya bacakan. Yesus berkata ini ya, akulah pokok anggur dan kamu ranting-rantingnya. Yang berbuah itu di pokoknya atau di rantingnya? Di pokoknya atau di ranting? Di ranting ya. Berarti yang berbuah siapa? Kita ya. Ya, oke. Barang siapa tinggal di dalam aku dan aku di dalam dia, ia berbuah banyak. Sebab di luar aku kamu tidak dapat berbuat apa-apa. Sebuah ranting akan berbuah apabila ranting itu tetap tinggal melekat pada pohonnya. Jika ranting itu terlepas dari pohon itu maka akan layu dan kering, saudaraku. Mati. Kita akan berbuah banyak apabila kita tetap melekat pada pohon anggur yang benar, yaitu Kristus. Buah-buah yang dihasilkan oleh gereja antara lain adalah buah roh, 9 rasa. Rasanya apa saja saudaraku? Kasih, damai sejahtera, sukacita, kemurahan, kesabaran, kebaikan, kesetiaan, kelemah lembutan. Satu lagi apa? Penguasaan diri. 9 rasa. Satu buah, 9 rasa. Tapi saudaraku, yang dihasilkan oleh gereja bukan hanya buah roh. Ada namanya buah pertobatan. Ada namanya buah mujizat. 2 bulan yang lalu ya kita adakan KKR, tantangan. Di tempat kami ada suami istri saudaraku.
satu suami ini sudah percaya Tuhan, yang satu ini masih di luar Tuhan dan radikal. Ini jadi jemaat saya yang lama, suami. Istri ini itu masih radikal sekali. Pada waktu kita mengadakan satu KKR, dia rebah, saudara. Dia nangis di situ. Ibu ini punya anak 4. Yang satu ada yang satpam dan semuanya, dan punya cucu sudah. Dan saya tahu persis rumahnya, keadaan rumah tangganya, saya tahu persis dan saya kenal lama. Tapi selama penginjilan itu tidak pernah dia itu mau menerima Yesus. Dan yang luar biasa, 2 bulan yang lalu ya Maya, di tempat kita ada KKR dan dia rebah, ditumpang tangan dan dia menangis. Dan mulai saat itu dia komitmen untuk menerima Yesus. Dan yang saya sampaikan adalah, yang mengajak ke gereja sekarang bukan suaminya yang sudah ikut Tuhan puluhan tahun. Ayo Pak ke gereja doa, ayo Pak ke gereja ibadah. Istrinya yang haus dan lapar. Tadi saya khotbah saudaraku, ya Maya. Suami istri saya ngasih tantangan, setiap saya khotbah pasti saya kasih tantangan. Karena apa? Jemaat ini pergumulan, sakit penyakit. Perlu saya kasih, siapa yang mau didoakan maju ke depan? Suami istri maju ke depan. Saya doakan. Saya impartasi kuasa Allah. Dan saya percaya bahwa seisi keluarganya akan bertobat, saudaraku. Oh, tidak mudah, saudaraku. Gereja itu harus membuahkan pertobatan. Jadi, saudaraku, mari kita memperkecil prosentase dari perpindahan gereja atau jemaat. Perpindahan jemaat. Tetapi memperbesar penginjilan. Supaya buah-buah kita itu nampak di dalam setiap rumah tangga. Satu lagi, next slide. Tanggal 23 Mei yang lalu, mungkin agak remang ya, tapi bisa saya bacakan. Jemaat kami, usia 68 tahun, divonis oleh dokter terkena tumor payudara sebelah kanan, ganas Yama. Ganas. Itu dari patologi anatomi, periksa lab. Istri saya tahu. Saya mau tampilkan di sini agak sedikit itu. Jadi payudara kan, maaf ya ini ya, payudara kanannya itu saudaraku terjadi luka dan terjadi pendarahan. Saya ke rumahnya tuh di kamarnya baunya amis. Jadi pendarahan itu bukan keluar darah biasa, blooding. Basah semua. Ada fotonya di handphone, tidak saya expose di sini, saya khawatir nggak senonoh begitu. Di sini ini darah semua saudaraku. Apa yang terjadi? Satu-satunya jalan, banyak berdoa. Tuhan, saya mau supaya gereja ini berbuahkan mujizat. Kanker ganas kata dokter, menjadi pulih dan sembuh itu bukan hal yang mustahil. Karena engkaulah dokter di atas segala dokter. Kita doa saudaraku, juang saudaraku, doa. Dan apa yang terjadi? Beberapa minggu yang lalu saya lihat, lukanya kering, kempes. Kempes saudaraku. Geger, satu jemaat geger. Kanker payudara itu sudah tidak ada harapan usia 68 tahun. Dan dia beribadah. Oma namanya, Oma ya, datang. Puji Tuhan Pak Nur, puji Tuhan. Dia itu takut mati, saudara, meskipun sudah usia tua, takut mati.
Puji Tuhan, umur saya masih panjang Pak Nur, Tuhan diberkati ya Pak Nur. Pak Nur diberkati Tuhan. Bukan saya Oma, tapi Tuhan Yesus. Dokter di atas segala dokter yang menyembuhkan Oma. Percaya mujizat. Iya Pak Nur, sekarang saya pernah mujizat. Kenapa sih orang Kristen itu harus ada masalah dan pergumulan? Supaya mengalami mujizat. Kalau orang Kristen hidupnya baik-baik saja, ekonomi baik, tubuh sehat, terus mujizatnya di mana? Wong mujizat itu berasal dari persoalan dan masalah. Kalau saudara tidak ingin mujizat, jangan ada persoalan. Kan begitu toh. Next slide. Oh, itu gambarnya siapa? Saya itu. Itu yang dorong kursi roda itu istri saya. Ini ada istri saya dan istri saya seorang dokter ya. Saya sudah periksa, saya itu divonis oleh dokter kanker prostat. PSA saya itu tinggi saudaraku dalam lab. Dan saya periksa ke Medistra bersama dengan istri saya. 3 dokter menvonis Anda terkena kanker prostat. Yang pertama dokter Haidir. Saya tidak percaya kalau saya terkena kanker. Kemudian saya periksa lagi ke dokter yang lain. Katanya istri saya, Pak, lebih baik kita mencari dokter tandingan. Periksa ke dokter Rohani namanya. Laki namanya Rohani. Kalau Bapak Ibu pernah ke lantai 2 rumah sakit Medistra urologi, itu pasti tahu dokter Haidir, dokter Rohani. Periksa, kata dokter Rohani, kanker prostat, dibiopsi. Kita enggak percaya masihan, saya masih tenang-tenang saja. Masa sih memang setiap malam saudaraku kita kencing sampai 3 sampai 4 kali dan terasa sakit di sini ya. Itu yang saya rasakan kenapa saya periksa. Kemudian saya periksa ke dokter, yang ini dokternya itu bukan dokter spesialis biasa, tapi profesor, dokter, kabulator bocor, Raini Umbas Yama, spesialis urologi di RSCM. Begitu seorang prof mendiagnosis saya terkena kanker prostat, itu rasanya seperti dunia ini bukan milik kita berdua lagi saudaraku. Rasanya kiamat. Aduh Tuhan, usiaku kurang berapa bulan lagi. Kemudian saya ke rumah sakit Abdi Waluyo, diperiksa itu hasil periksanya. Yang warna biru itu ternyata ada benjolan di prostat saya. Jadi secara klinis dan medis, saya memang ada kelainan dalam prostat saya itu. Kemudian ya saya putuskan daripada berkelanjutan atas saran istri saya dan keluarga, biopsi. Dalam proses biopsi katanya Prof, istri saya yang dipanggil keluar ruangan, saya dibiopsi di rumah sakit RSCM Cempaka lantai 2. Pada pagi hari dipanggil katanya sudah menyebar ke tulang, harus periksa scan itu, scan tulang yang ada di rumah sakit Semanggi. Saya harus scan, katanya sudah menyebar. Jam 12 malam setelah saya dibiopsi saudaraku, saya hanya berdua dengan istri saya berdoa. Dan dalam doa saya itu, Tuhan secara audible berkata, jelas sekali dan saya ingat sampai saat ini. Kesembuhan adalah hakku. Dan tugasmu adalah praise and worship. Merinding saya saudaraku. Di atas tempat tidur hanya ditunggui oleh istri saya. Saya menyembah, saya telepon kepada staf gembala. Tolong bulan ini temanya adalah praise and worship. Pujian, ucapan syukur seperti apa yang tadi kita baca ini ya. Gereja mula-mula. Berdoa
berdoa, mengucap syukur. Setelah itu paginya kita dapat satu berita, yaitu tadi kanker sudah menyebar ke tulang. Tetapi saudaraku, setelah proses biopsi dan pada malam itu kami berdoa semalam-malaman, kuasa Tuhan dinyatakan. Hasil 2 minggu kemudian, sampai detik ini sudah berjalan 6 tahun, kami tidak pernah merasakan apa yang namanya sakit di dalam perut. Berikan kemuliaan bagi Tuhan. Tuhan kita Tuhan yang ajaib. Allah yang kita sembah bukan Allah yang mati. Allah kita adalah Allah yang hidup, dokter di atas segala dokter. Di saat kita mengalami kegelisahan, persoalan dan pergumulan, ketika doa kita naikkan, pujian kita naikkan, ucapan syukur kita naikkan, disitulah mujizat Allah terjadi. Dan buah mujizat itu nyata di dalam kehidupan orang-orang percaya. Karena itu saudaraku, saya ajak. Saya tidak akan memperpanjang khotbah ini. Banyak kesaksian-kesaksian yang saya alami di gereja kami. Satu lagi saya tambahkan kesaksian. Ini aneh bin ajaib. Satu kali WL kami ini sakit gigi. Sampai bengkak, tinggalnya di Bekasi Utara. Sebetulnya WL saya ini mau telepon saya tapi hari Jumat. Cari pengganti susah hari Minggu. Akhirnya memaksakan diri dengan demam, pakai jaket, dan gigi bengkak. Dia naik motor dari Bekasi Utara ke Bekasi Selatan, dari ujung ke ujung. Kan Galaksi ini Bekasi Selatan. Ya, itu rumahnya beliau ini di Bekasi Utara. Ya, dia pada waktu datang, loh Bu, kenapa pipinya kok bendol sebelah? Iya Pak, saya sebetulnya segan ini, saya tidak bisa melayani WL. Tapi bagaimana lagi, saya sakit parahnya itu pada hari Jumat malam. Enggak mungkin saya mau izin, jadi ya sudah Pak tolong didoakan. Oke, maju Ibu, maju. Kita punya Tuhan yang hidup. Pada waktu WL saudaraku, ya ini ya yang kita di luar nalar. Ibu ini memuji Tuhan, membawa WL ini. Dengan semangat saudaraku. Singkat cerita setelah ibadah, ini bengkaknya kempes tidak terasa apa-apa, dia pulang, sudah giginya sembuh. Banyak peristiwa ajaib ya. Kalau kita apa? Bertumbuh dan berbuah dalam Kristus. Kita dipanggil tidak rugi loh saudaraku, menjadi anak-anak Tuhan. Apa yang tidak mungkin bagi manusia, itu mungkin bagi Allah. Saya mengundang WLC Ngerti Musik maju ke depan. Biarlah kesaksian-kesaksian ini dapat menjadi berkat bagi kita. Slide-nya belum selesai ya, multimedia. Closing statement. Nah ini. Bapak Ibu bayangkan ya, ada 2 jenis pohon. Pohon yang pertama, pohon plastik hias. Oh daunnya rimbun, warnanya indah, buahnya lebat, enak dipandang mata. Tapi buahnya tidak bisa dinikmati, betul? Namanya pohon plastik. Dijual di Mangga 2, banyak. Buahnya ranum-ranum, bahkan lebih bagus, lebih indah daripada buah aslinya, saudaraku. Lebih bagus. Apakah bisa dinikmati?
dikupas? Tidak bisa. Kita hanya bisa memandang, melihat, tapi tidak bisa menjadi berkat. Yang kedua, pohon asli, ditanam, disiram, dipupuk, dirawat. Ketika musim tiba, pohon itu berbuah lebat. Orang menikmati manisnya, buahnya menjadi berkat bagi banyak orang. Saudaraku, jangan seperti pohon plastik hias, indah dilihat, tetapi tidak memberi dampak. Tuhan memanggil kita untuk menjadi pohon buah yang tertanam dalam Kristus, dipupuk dalam persekutuan, dan melekat pada pokok anggur yang sejati, sehingga buah hidup kita dapat dinikmati oleh dunia. Amin untuk firman Tuhan. Kita menyanyikan satu pujian. Kalau ku hidup bagimu, hatiku tetap menyembahmu. Dunia tak bisa menjauhkanku dari kasih-Mu. Selama ku hidup bagimu, mataku tetap memandangmu. Dunia tak bisa menjauhkanku dari kasih-Mu. Ku hidup bagimu, hatiku tetap menyembahmu. Dunia tak bisa menjauhkanku dari kasih-Mu. Selama ku hidup bagimu, mataku tetap memandangmu. Dunia tak bisa menjauhkanku dari kasih-Mu. Saya ingin menantang Bapak Ibu pada sore hari ini. Apakah engkau ada di dalam pergumulan masalah yang terasa sangat berat dalam hidupmu? Entah itu sakit penyakit, entah itu persoalan hidup, entah itu persoalan rumah tangga, hubungan suami istri, orang tua, anak, menantu, mertua. Apakah bisnismu saat ini tidak baik-baik saja? Di zaman disrupsi atau perubahan zaman ini, saudaraku, di zaman digital ini banyak peristiwa-peristiwa yang tidak bisa kita bayangkan dan itu terjadi. Kalau kita tidak melekat erat pada pokok anggur yang benar itu, hidup kita akan menjadi kering dan mati. Melalui firman ini, saudaraku, saya ingatkan dan saya minta kepada saudara, jangan hidup menjadi orang Kristen yang biasa-biasa saja. Tetapi marilah kita berbuah lebat, mengalami mujizat-mujizat Tuhan yang luar biasa, mengalami pertobatan-pertobatan. Ada di dalam hidup kita buah roh dengan 9 rasa, sehingga hidup kita dapat berdampak bagi orang lain.
Adakah di antara Bapak Ibu yang perlu didoakan? Bisa mengangkat tangan. Kalau ada di antara Bapak Ibu yang sakit, saya mengundang maju ke depan. Kalau ada di antara Bapak Ibu sedang ada dalam pergumulan dan belum dapat solusi, saya akan berdoa. Mari maju ke depan. Ada satu ibu. Saya melihat ada beberapa orang di dalam pikiran roh saya. Bukan hanya ibu sini. Tetapi ada beberapa orang segan maju. Tapi tidak apa-apa. Ini kesempatan. Dan kalau kesempatan ini lewat, ya tidak akan terulang lagi. Saya akan berdoa bagi Bapak Ibu semuanya. Adakah di antara Bapak Ibu yang mau maju ke depan? Saya minta musik melantunkan pujian ini. Ya wala waras sangka nama kala waras. Mujizat pasti terjadi. Saya mengalami sendiri. Jemaat saya mengalami sendiri. Ya wala waras sangka nama kala waras sikia manakala. Saya minta tolong Pak Anto, Bu Desi, Pak Kun ikut mendampingi, Pak Henry.
kasih karunia-Mu, kesembuhan sudah terjadi, pemulihan sudah terjadi, berkat-berkat Tuhan sudah terjadi, mujizat Allah ada di tempat ini. Kami akan merasakan Tuhan, kasih-Mu yang luar biasa, zaman Roh Kudus-Mu luar biasa dalam hidup setiap jemaat-Mu di GBI Pondok Gede ini Tuhan. Dan kami boleh melihat Engkau sedang berkarya di dalam setiap kehidupan kami. Terima kasih Bapa, hamba-Mu selesai berkata-kata, tetapi setiap firman itu biarlah termeterai di dalam kehidupan kami, supaya kami bukan hanya menjadi pendengar, tapi menjadi pelaku-pelaku firman di akhir zaman ini. Saya mengundang Bapak Ibu semuanya bangkit berdiri untuk mengakhiri ibadah ini. Marilah kita angkat kedua tangan kita, bukalah hati dan iman, dan terimalah berkat. Segala berkat ini akan datang dan menjadi bagian dalam hidupmu apabila engkau mendengar dan melakukan firman Tuhan yang disampaikannya pada sore hari ini. Tuhan memberkati kesehatanmu sehingga dikenyangkannya umurmu di bumi. Tuhan memberkati keluargamu menjadi keluarga yang rukun, damai, harmonis. Tuhan memberkati apa yang kau usahakan di bumi ini. Toko, dagangan, studi, masa depan, pekerjaan, pelayanan. Sehingga melalui hasil yang kau peroleh, engkau memuliakan nama Tuhan. Tuhan memberkati pelayananmu sehingga banyak jiwa dimenangkan bagi Tuhan. Kemanapun kau pergi, tangan Tuhan selalu menyertaimu. Kaki Tuhan melangkah bersamamu. Roh Kudus mengurapi hidupmu. Apapun yang kau kerjakan dibuat Tuhan menjadi berhasil. Karena itu saudara-saudaraku yang dikasihi Tuhan, pulanglah dengan membawa berkat rahmat, damai, sejahtera dari Allah Bapa di surga yang melampaui segala akal, akan memenuhi hati dan pikiranmu. Kiranya kasih karunia karya keselamatan dari Tuhan Yesus Kristus, persekutuan pimpinan urapan Allah Roh Kudus, menyertai engkau mulai hari ini sampai Maranatha. Tuhan Yesus datang kedua kali, menjemput kita, bertemu di awan-awan yang permai, masuk ke dalam kerajaan surga yang kekal. Di dalam nama Bapa, Putra, dan Roh Kudus, yaitu di dalam satu nama yang indah, yaitu Tuhan Yesus Kristus. Hamba-Mu telah berdoa dan memberkati umat-Mu yang percaya dan diberkati Tuhan luar biasa. Katakan amin. Amin. Haleluya. Saya serahkan. Ibadah kita telah selesai Bapak Saudara, silakan bersatu teduh sejenak. Selamat hari Minggu, Tuhan Yesus memberkati kita semua.